Slippy sana. Slippy, ya. Ya. Saya ingat waktu saya masih, ya. Sudah. Saya ingat saya pergi agak jauh untuk beli Prisma itu yang. Ya. Iya. Saya tinggal di Tanah Abang 1 pada waktu itu. Padahal waktu zaman itu Prisma tidak hanya ada di toko buku, tapi juga ada di warung-warung rokok. Iya, ada distribusikan di situ. Iya. Ya, jadi unik juga sebetulnya. Saya sebenarnya mau meninjau semua publikasi itu. Ya. Ya. Baik, Pak, bisa kita mulai? Ya. Do you mind if I have? Barangkali kita berdasarkan daftar pertanyaan yang ada saya sudah kirim ke Pak Peter itu aja ya. Begini Pak Peter, seperti tadi saya sampaikan, Prisma akan menerbitkan edisi reguler tentang historiografi baru korupsi. Ya. Dan itu mungkin ya sangat baru, apalagi tentang korupsi. Seperti diketahui, Prisma sudah pernah menerbitkan edisi tentang korupsi sampai 3 edisi. Tahun 76, 80, dan 2013. Itu nanti diulas, di overview sama Farabi Fakih di dalam edisi ini. Jadi 3 edisi. Dan yang menjadi pertanyaan sebenarnya apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan korupsi di Indonesia? Mungkin tidak hanya di Indonesia, di mana-mana. Apakah pintu ditutup? Bisa Bang. Pintu. Nggak bisa. Ya. Kalau kita bicarakan ini, saya tidak hanya akan bicarakan Indonesia, tapi bicarakan arus dari dunia modern. Ya. Salah satu perubahan yang kunci bagi saya adalah apa yang disebutkan oleh Max Weber ya di dalam The Spirit of Capitalism ya, bahwa sebenarnya ada untuk birokrasi modern ada pergeseran antara apa yang ada pribadi, swasta, dan sebenarnya di dalam bahasa Indonesia tidak ada private, ya, ada privat, itu dari Belanda, ada swasta, tapi itu ada suasana untuk PT, ya, perusahaan terdaftar. But the big change adalah antara yang pribadi, yang private kepada public, ya. Ingat waktu Roy Suryo menjadi menteri, ya, menteri olahraga atau menteri muda, dan dia keluar dari kementerian dengan bawa banyak barang-barang dari kementerian, ya. Itu sifat feodal, ya. Kalau sifat feodal, kita ada wawancara di sini dan kita panggil removal van dan semua kita angkut, ya. Kita sementara menjabat di sini, tapi kita menganggap bahwa sebenarnya jabatan ini adalah kepunyaan pribadi, ya. Sifat modern adalah bahwa ini, ya, saya menjabat, saya bertugas untuk sehemat mungkin dan seprofesional mungkin. Korupsi bukan hanya ambil uang, tapi juga ambil waktu. Dan saya akan bertindak baik dan profesional. Yeah? So there is a pergeseran antara what is private to become what is public. Yeah? And you're a public servant in England. Yeah? Disebutkan
satu pejabat yang publik, ranah umum, ya, you're a public servant. Dan ini adalah satu pergeseran fundamental di dalam benang otak kami. Ya. Mungkin yang terjadi di Indonesia adalah bahwa pergeseran modernisasi hanya setengah bayar atau hanya tidak tuntas. Sebab kalau kita kembali kepada era dari Diponegoro masa muda, ada sistem upeti, ada sistem tax farmers, ada sistem di mana saya diangkat dengan lunggu dan saya diangkat sebagai yang berwenang pajak di Madiun seperti Bupati Bodono Monconegoro Wetan. Tapi saya memanfaatkan situasi untuk membayar upeti kepada keraton, tapi saya mungkin 2-3 kali lipat dari apa yang saya bayar sebagai kewajiban, saya megang untuk diri sendiri. Ya? Waktu siapa yang menjadi kepala ANRI pada tahun sesudah Magatsari di tahun 90-an, dia ambil banyak mobil, ya, Mercedes, atau beli banyak mobil yang Mercedes. Ini satu sifat yang sebenarnya tidak sesuai dengan sifat modern. Ya? Dan itu bisa dilihat di semua lini. Ya? Saya sebagai sejarawan diformasikan dan ada semacam etika. Ya? Kalau kita dokter, we have a Hippocratic oath. Ya? Kita harus bersumpah bahwa kita tidak akan membuat, you're not going to do harm as a doctor. Ya? You may be wrong, but the sifat is menyembuhkan pasien sebaik mungkin. Tidak mengelabui pasien, tapi menyembuhkan. So you don't do harm, you don't kill people dengan sengaja sebab mau ada warisan dari pasien. Seperti ada kasus di Inggris waktu istri saya meninggal, ada kasus dari seorang dokter yang memberi surat kematian, tapi juga ada main belakang. Ya? Dan sebagai sejarawan, saya punya sumpah kepada Clio, Dewi dari sejarawan pada era Yunani. Ya? Dan saya tidak, kalau seumpamanya Diponegoro bertindak curang, saya tidak akan menutupi itu. Ya? Atau saya tidak akan membangkitkan satu sejarah seperti Habib Lutfi bin Yahya yang sebenarnya berdasarkan panca indera ke-6, ke-7, ke-8 yang saya tidak bisa membuktikan dan sistem ransom. Ya? Bahwa dia sebenarnya adalah kerabat dengan Keraton Jogja, Diponegoro adalah seorang habaib, Sumadiningrat adalah Hasan bin Toya bin Yahya, dan segala macam. Ya? Dan itu menurut saya, you are membohongi, mengelabui, dan untuk kepentingan sendiri. Sebenarnya Hasan Lutfi bin Yahya tidak usah jauh-jauh ambil kekerabatan dengan keraton, sebab dia adalah cucu atau cicit dari mufti besar dari Batavia, Utsman bin Yahya, yang adalah teman akrab dengan Snooker Gronier dan lain-lain. Dan kita tidak usah jauh-jauh membuat satu, seperti saya I'm nothing. Saya orang Madura dari Inggris, orang Irlandia yang pergi seperti orang Madura ke Surabaya untuk memperbaiki nasib di Liverpool. Ya? Jadi saya tidak akan membuat satu sorosila yang membuat saya adalah seorang yang sebenarnya keturunan dari Diponegoro. Itu tidak masuk akal, itu stupid. Ya? So yang saya pertanyakan, bagaimana mentalitas? Ya? The mentality is, kita lihat negara saya, Inggris. Dan saya membuat satu buku yang Anda pernah baca, Korupsi dalam Silang Sejarah dari Daendels hingga Reformasi. Ya? Dan waktu saya di sini dan dibujuk oleh J.J. Rizal untuk membuat satu buku baru dengan Haryadi, ya, yang menjadi mahasiswa saya di Oxford. Saya penasaran sebab
silang sejarah korupsi di sini juga ada mirror dengan abad 18 di Inggris. Ya. Abad 18 di Inggris, Inggris menjadi salah satu superpower komersial pertama antara 1780 sampai kira-kira ujung dari Perang Jawa 1830. Dan sebelumnya ada semacam housekeeping yang harus dibuat. Ada banyak orang yang punya wewenang, apalagi di India atau di areal pinggiran seperti Skotlandia atau Irlandia, mereka bisa meraih untung kegila-gilaan. Seorang Clive yang memenangkan pertempuran di Plassey yang membuka semua Bengal untuk kekuasaan Inggris pada Juni 1757, dia bisa kembali ke Inggris dengan 20 billion pound sterling, and he lost that and he went back and he made another 20 billion. Ya, jadi ada. Tapi akhirnya dihukum mati. Enggak. Pada akhirnya ada semacam bill, the East India Company Bill, di Parlimen, di DPR Inggris, yang membuat satu board of control for the East India Company. Jadi sistem yang dia menerapkan antara Plassey dan 1780-an tidak bisa lagi, dan sesudah itu dia membunuh diri. Yeah? He suicided himself. Yeah? So the idea that you can make lots and lots of money dan tidak ada majlis, tidak ada yang menyoroti, adalah pola dasar dari Inggris saat menjadi satu superpower komersial. Lantas, ya seperti Gandhi bilang, orang menjadi bijak tidak karena kebijakan, tapi karena keharusan. Ya? People become virtuous not for virtue's sake, but out of necessity. Inggris adalah satu kepulauan mungil, satu negara yang mungil. Kira-kira pada awal dari abad 18, 4.5 juta, dan pada akhir dengan Skotlandia 9 juta. Persis di hadapan kami adalah Prancis yang punya 22 sampai 26 juta penduduk. Kalau kita tidak bertindak benar dan betul-betul tanggung jawab, kita akan disikat habis. Dan disikat habis artinya tidak hanya akan pensiun di Jawa Timur atau di Nusa Kambangan, di Nusa Kambangan atau lain-lain, tapi akan disikat habis. Sebab Prancis adalah negara Katolik, Inggris adalah negara Protestan, dan kalau elit Protestan digulingkan, mereka akan digulingkan total. Ya? Mereka akan diasingkan. Dan kalau diasingkan, mau kemana elit itu? Sebab sekarang Amerika sudah menjadi republik, ya, pada tahun 1780-an. Tidak mungkin bisa ke Eropa sebab dikuasai oleh Prancis dan Spanyol, negara-negara adidaya Katolik. Bisa pergi ke Australia, tapi itu jauh. Ya? I mean, do you want to go and live in Papua? Yeah, in Bovendigul, Merauke. Yeah? Jadi di belakang unsur untuk memperbaiki sistem dan tata cara kepemerintahan Inggris adalah salah satu keyakinan bahwa kalau kita tidak membuat salah satu reformasi mendasar dari sistem birokrasi, dari sistem politik, kita akan habis. Ya. Jadi di situ ada semacam sense of crisis itu. Ya, sebab sense of crisis menjadi sangat rancu sebab di dalam hitungan 10 tahun atau di bawah 10 tahun kita kehilangan 13 koloni di Amerika. Ya? Dan itu sebab itu adalah ya sistem bobrok Inggris. Ya? Seperti Edmund Burke bilang di DPR, seas heave and months pass between the measure and the execution. Jadi mungkin 3 bulan antara keputusan di DPR dan dilaksanakan di areal koloni, dan dalam hitungan itu ya koloni sudah habis.
Sudah, ya, that's why Edmund Burke, bukan Edmund Burke, that Edward Gibbon wrote The Decline and Fall of the Roman Empire. Ya. Mas Patris, selamat pagi. Ya. Apakah kita mau dipindahkan? Oh, lagi wawancara. Ya. Nggak bisa di sini, di ruang atas aja. Di ruang atas. Ada izinnya.